Hey, yo, what's up? Come back with me, Jeff of to the Road. Halo geng, apa kabar? Dan semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja di tengah pandemi yang terus merajalela nih ya di negeri kita ini. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas secara normal lagi ya. Oke geng, jadi di video kali ini gue pengen sharing lagi nih pengalaman gue tentang si Semok. Nah, gue sempat membuat video tentang tips dan trik untuk membeli Vespa deh kayaknya ya. Dan di situ gue mewanti-wanti banget tentang deck floor nih ya, deck floor Vespa yang rawan keropos. Kemudian gue juga sudah sempat bilang di video tersebut bahwasanya deck gue sudah mulai ada keropos ya, bahkan sampai bolong sedikit gitu. Nah, dan puncaknya triggernya nih kemarin nih geng. Jadi setelah gua lihat-lihat, kebetulan gua kan pakai karpet ya. Karpetnya itu modelnya 1 lembar dan itu perlu digencet ya pakai jalunya itu. Itu udah bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, setelah itu gua bongkar, ternyata hasilnya seperti ini geng. Lu bisa lihat sendiri ya. Itu yang kemarin bolong sedikit. Ternyata itu di atasnya ini nih. Pas gua bongkar, nah ini tuh agak ngangkat. Setelah gua buka, si lidah buayanya Vespa gua, wah ternyata cukup lumayan parah ya. Bahkan di sebelah sini nih ada bolongan lagi. Akhirnya rasa penasaran gua terjawab sudah ketika gua bongkar semua karpetnya. Dan gua menyesal kenapa gua pakai karpet yang model 1 lembar itu. Jadi susah ya ngeceknya. Dengan kejadian seperti ini, otomatis gue langsung mencari informasi bagaimana cara mengatasi permasalahan ini ya. Baik gue tanya ke teman-teman gue ataupun gue lihat video atau artikel-artikel tentang body Vespa ini. Nah, waktu itu ada 2 opsi. Yang pertama gue dempul ulang ya. Jadi gue dempul aja, diamplas, didempul gitu. Tapi opsi lain dari teman gue katanya bahaya, nanti kalau didempul juga pasti bakalan hancur lagi. Lebih baik ditambah lagi aja, dielas gitu ya. Oke, jadi gue mengikuti saran temen gue memilih metode pengelasan lah untuk menyelesaikan masalah gue ini. Nah, ternyata di metode pengelasan juga ini ada beberapa opsi lagi. Bisa pakai las karbit ya, dan juga bisa pakai las listrik. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antara persimpangan jalan pilihan ini gua sedikit bingung ya menentukan yang mana yang terbaik, menggunakan las karbit atau las listrik gitu. Tapi saran dari berbagai teman gua juga dan literatur itu lebih menyarankan gua untuk menggunakan las karbit karena hasilnya akan lebih bagus, lebih rapih ya, dan lebih kuat. Tanpa pikir panjang lagi, gue langsung berangkat aja ke tukang las karbit ya. Sesampainya gue di tukang las karbit dan gue konsultasi bagaimana nih caranya untuk mengatasi permasalahan si Semok nih pak. Nah, mamang karbitnya bilang, waduh saya nggak berani kecuali kalau kamu bongkar dulu. Kabel-kabel yang di dalamnya itu saya takutnya kebakar. Nah, di situ baru gua kepikiran. Ternyata las karbit itu memang apinya kan lumayan besar ya. Jadi molor gitu, bisa tembus. Di saat itu gua dilema, geng. Bingung langkah tepat apa yang harus gua lakukan gitu pada saat itu ya. Akhirnya gua berpikir keras lagi nih, geng. Kalau gua harus bongkar bodi gua ya, kabel-kabelnya dan lain-lain untuk ngebetulin bolongan kecil lah ibaratnya itu di si Semok, itu tentunya nggak praktis banget dan butuh waktu yang cukup lama. Sementara kondisi gua, Semok itu sangat dibutuhkan dan menjadi dailynya gua gitu setiap hari. Otomatis gue harus mencari cara lain gimana supaya Semok bisa tetap baik dan nggak mengganggu aktivitas gitu ya. Akhirnya gue tanya kalau pakai las listrik seperti apa gitu.
Kalau las listrik masih bisa diusahakan, tapi dengan konsekuensi ya kurang rapih gitu kalau untuk las listrik. Tapi bapaknya juga melihatnya tidak terlalu parah gitu ya, si bolongan-bolongan ini hanya butuh ditambal-tambal aja. Akhirnya dia menyanggupi kalau untuk menggunakan las listrik, karena las listrik apinya katanya dia nggak sampai ke dalam, jadi di luar aja gitu. Ya dengan berat hati akhirnya gua oke lah pak, jadi gua milih las listrik, nggak apa-apa, yang penting hasilnya harus bagus gitu ya, jangan sampai potongan-potongannya jelek, nggak lurus dan lain sebagainya. Bapaknya langsung oke, tenang aja, pokoknya yang terbaik lah tetap dikasihin gitu. Akhirnya ya sudah geng, seperti inilah Semok harus mengalami operasi kecil ya. Nah kejadian yang gua alami ini harapannya menjadi warning juga nih buat kalian yang mungkin terlalu asik dan akhirnya Vespa kalian, Vespa kesayangan kalian terabaikan, terutama di bagian decknya nih. Ini memang rawan sekali ya, karena dia yang paling sering kena air. Dan kedepannya juga ini bakalan jadi pelajaran yang penting buat gua dan Semok. Jadi kalau habis kehujanan itu ya minimal harus dielap atau disebor dengan air sumur lah ya. Jadi biar asam-asam ini nggak nempel nih di Semok yang bikin keropos, bahaya jelek. Asli ini kecolongan dan gua sayang banget ini aslinya, karena bodinya kan masih nggak ada tambalan tadinya ya. Ya karena kelalaian gua akhirnya Semok harus menerima konsekuensinya ini. Terus abis itu gua langsung didempul juga ya, agar nanti nggak berkarat lagi. Nah jadi penampakannya sekarang gini geng ya, kemarin bekas didempul ini kurang rata, belum gua amplas lagi. Jadi PR-nya paling tinggal diamplas aja kalau pengen kelihatan lebih rapi. Nah si karpet ini akhirnya gua sobek-sobek ya, gua gunting, dan biar bisa gua copot kalau lagi dicuci atau kena air hujan, jadi nggak masalah. Ini udah bisa gua copot dua-duanya. Tadinya nggak bisa dicopot karena gua cepit ya, tadi yang sebelumnya gua bilang. Nah yaudah, jadi kondisi Semok sekarang sudah normal lagi lah, nggak terlalu takut patah nanti decknya. Terus juga gua kemarin kan sempat patah juga ini ya backrack gua, dan akhirnya gua las juga sekalian. Nah ini bannya agak sedikit nempel ke lampu stop lamp belakang ini ya, tapi nggak masalah lah, ini buat pajangan aja sebenarnya nantinya. Jadi udah gua pasang semuanya ya. Jadi ini sebagai warning aja sih, pengalaman gue semoga dijadikan pelajaran bagi gua dan tentunya bagi kalian, agar harus tetap memperhatikan Vespa kesayangannya ya, jangan sampai kecolongan. Asik terus dipakai, kadang memang lupa kita ya kalau dia kehujanan atau apa. Semok sering diabaikan, padahal kalau udah keropos kayak gitu jadinya kan yang sedih kita juga ya. Oke, jadi paling itu aja sih ya pengalaman gue, semoga bisa memberikan referensi dan wejangan lah buat para skuteris Indonesia. Jangan lupa kalau ketemu kita saling menyapa, saling klakson ya. Ini Vespa gua sekarang sudah kembali normal. Dan akhirnya video kali ini cukup sekian. Gua Jeff of to the Road mengucapkan sampai jumpa.